Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke permukaan bumi ini. Maksudnya adalah supaya manusia ini bahagia hidupnya, dunianya dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke permukaan bumi ini. Maksudnya yang utama, bagaimana supaya manusia ini bahagia hidupnya, dunia dan akhirat. Jauh daripada segala bala musibah, malapetaka, dari kesusahan. Apa yang dibawa oleh para nabi, hadirin, untuk membahagiakan manusia ini? Para nabi bukan membawa harta, bukan membawa kekayaan, bukan membawa keduniaan atau kekuasaan, tetapi yang dibawa oleh para nabi seluruhnya adalah agama. Maksudnya, hanya dengan agama manusia ini akan bahagia hidupnya, dunianya dan akhiratnya. Para nabi memberitahu kepada manusia ini bahwa hidupnya akan bahagia, jauh daripada kesusahan, jauh daripada malapetaka, jauh daripada bencana-bencana kalau mereka ini mengamalkan agama. Tetapi kebanyakan manusia menolak. Mereka tengah terkesan dengan yang zahir. Seperti kaum Madian, dia tidak yakin bahwa dengan agama akan bahagia. Keyakinan mereka, yakinnya bahagia kalau maju perdagangan. Maka perjuangan daripada kaum Madian ini untuk membahagiakan hidupnya, memajukan perdagangan. Kaum Sabah juga tidak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Mereka terkesan dengan yang zahir. Hidup manusia akan bahagia kalau mereka maju dalam bidang pertanian. Maka mereka berjuang memajukan pertanian. Kaum Samud membantah nabinya. Mereka berpendapat bahagia dengan bangunan. Mereka mendirikan bangunan-bangunan. Kaum Ad menolak nabinya. Mereka berpikir bahagia kalau memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini semua dalam Al-Quran. Mereka itu bagaimanapun maju ekonominya, bagaimana maju perdagangannya, bagaimana maju pembangunannya, pertaniannya, maju kesehatannya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengamalkan agama. Demikian nabi demi nabi, rasul demi rasul Allah utus untuk perkara ini. Sampai akhirnya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, khataman nabiyyin. Tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sama dengan yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, yaitu nabi membawa agama, memberitahu manusia bahwa kebahagiaan letaknya dalam agama. Seruan daripada para nabi ini sama, yaitu ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah agar kamu bahagia.
Wahai manusia, taatlah kepada Allah agar kamu bahagia. Dan apakah itu agama? Agama adalah cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seluruh amal perbuatan Rasulullah adalah agama. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada perbuatan Nabi yang bukan agama. Jadi kalau kita mau mengamalkan agama yang sempurna, ikuti saja perihidup Rasulullah SAW. Dan pasti Allah akan bahagiakan kita, dunia kita dan akhirat kita. Jadi untuk bahagia dia mudah, hadirin. Tidak susah. Nah, ikuti saja perihidup Rasulullah. Kalau kita miskin untuk jadi kaya susah. Kita orang biasa mau jadi bupati susah. Menjadi gubernur susah. Tapi sebetulnya mengamalkan peri kehidupan Rasulullah mudah. Siapa saja bisa. Orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Pedagang bisa, petani bisa. Pegawai bisa. Orang tinggal di kota bisa, yang tinggal di kampung pun bisa. Siapa saja bisa. Sehingga para ulama mengatakan, hadirin, untuk mengamalkan ini mudah. Lebih mudah daripada naik sepeda. Kalau naik sepeda itu orang kakinya buntung, nggak bisa, hadirin. Kalau untuk mengamalkan agama, kaki buntung, tangan buntung, mata buta, bisa, hadirin yang mulia. Tetapi sudah adat daripada manusia, hadirin, membantah kepada Allah. Dia cari untuk bahagia yang susah-susah. Tidak mau mengamalkan ini yang mudah, yang Allah tunjukkan kepada kita. Sekarang manusia berusaha memajukan perdagangan, memajukan industri, memajukan pembangunan, memajukan teknologi. Agama ditinggalkan. Ini bukan perkara main-main, bahaya mengancam kepada dia. Bahaya di dunia dan lebih bahaya di akhirat lagi. Hadirin, mereka tidak tahu bahwanya kebahagiaan manusia itu dalam agama, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah payah mau bahagia, mencari jalan yang susah tapi salah, hadirnya. Wallahi manusia tidak akan bahagia walaupun bagaimana tingginya majunya teknologi. Manusia tidak akan bahagia dengan maju ekonomi, dengan maju perdagangan. Manusia tidak akan bahagia dengan majunya pembangunan, dengan majunya industri. Tidak, hadirnya mulia. Manusia akan bahagia hanya apabila mereka taat kepada Allah, yaitu mengamalkan agama. Hadirin, sekarang kita menyangka manusia pandai, tinggi ilmu pengetahuannya, padahal sebetulnya bodoh, hadirin yang mulia. Mereka mau bahagia menempuh jalan-jalan lain, padahal tidak ada buktinya, hadirin yang mulia. Tidak ada buktinya. Yang benar adalah apabila hidup kita ikut cara Rasulullah, pasti kebahagiaan datang kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Hadirin yang mulia, setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi Nabi. Kita yang tahu perkara ini berkewajiban menyampaikan perkara ini kepada seluruh dunia, hadirin yang mulia. Beritahu itu orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, seluruh dunia beritahu bahwa bahagia hanya terletak dalam agama, dalam taat kepada Allah. Bagaimanapun kamu mempunyai bangunan yang megah, bagaimanapun perdagangan maju, industri maju, tanpa agama tidak akan ada bahagia, hadirin. Bahkan di akhirat untuk celaka selama-lamanya. Maka kita bangkit berkorban, beritahu perkara ini. Setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi Nabi, kita yang bertanggung jawab atas perkara ini, hadirin, selaku umat Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bangkit memberitahu manusia bahwa bahagia mereka dalam agama, dengan mengalami berbagai macam tantangan, mengalami berbagai macam kesusahan, kita sebagai umatnya harus siap atas perkara ini, hadirin. Kita korban, datangi mereka-mereka yang mau terima atau tidak terima, beritahu bahwa bahagia mereka dalam agama, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, hadirin, pertama-tama agama Allah akan datangkan pada kehidupan kita sendiri, hadirin yang mulia.
agama akan mudah kita amalkan. Allah akan memberikan taufik hidayah dan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama kalau kita bangkit dalam usaha ini, hadirin. Tetapi sayang, hadirin ya, umat Islam sudah terpengaruh dengan pendapat orang-orang kafir, hadirin. Mereka ikut-ikutan memajukan perdagangan, memajukan pertanian, memajukan industri, agama ditinggalkan, hadirin ya. Berapa banyak sekarang umat Islam sibuk kerja, memajukan perdagangan, memajukan pertanian, memajukan industri, memajukan teknologi, tapi sholat tidak, hadirin yang mulia. Dan dianggap itu tidak ada apa-apa. Seluruh dunia, hadirin, sebagian besar umat Islam tidak sholat, hadirin, gara-gara sibuk atas perkara-perkara tadi. Ini kejahilan, kebodohan, hadirin yang mulia. Maka kita harus berani korban, bangkit, korban dengan harta dan diri, datangi mereka-mereka. Kalau kita terjun dalam usaha ini, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita sebagaimana Allah memberikan ganjaran kepada para nabi, hatinya. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, kalau menghadapi kesusahan-kesusahan, Allah akan kabulkan doa-doa kita sebagaimana Allah mengabulkan doa-doa nabi-nabi Bani Israel, hatinya. Doa-doa Nabi Bani Israel luar biasa, hadirin. Orang mati, dia minta doa kepada dihidupkan, hidup lagi, hadirin yang mulia. Tidak ada makanan, tidak ada bahan, minta kepada Allah supaya makanan diturunkan dari langit. Allah turunkan dari langit, hadirin yang mulia. Mau nyebrang, tidak ada perahu, tidak ada kapal, Allah belah lautan untuk mereka. Hadirin, janji Allah, kalau kita terjun dalam usaha ini, mengajak manusia untuk mengamalkan agama, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi menyelesaikan masalah dengan doa saja, hadirin yang mulia. Allah kabulkan. Tapi mereka usaha atas agama. Nabi Ibrahim alaihissalam usaha atas agama. Musuhnya adalah Namrud, raja yang besar, memiliki kekuasaan, ada prajurit, ada senjata, ada kekayaan, ada harta, segala macam kedunia ada pada mereka. Tapi Nabi Ibrahim tidak punya apa-apa, tapi punya agama, punya Allah, ketaatan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tolong bantu Nabi Ibrahim. Allah yang menghancurkan Namrud dengan tentaranya. Dengan apa? Itu perkara mudah bagi Allah. Bukan Allah turunkan malaikat, bukan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim teknologi bikin bom. Tidak. Hanya Allah kirimkan nyamuk saja, makhluk kecil, hancur tentara Nabi semua. Allah ceritakan di Quran. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki apa-apa. Tidak ada ekonomi, tidak ada kekuasaan, tidak ada prajurit, tidak ada harta, tidak ada senjata. Tapi semua tadi dimiliki oleh Fir'aun. Kekuasaan ada, ekonomi ada, tentara ada, senjata ada. Tapi ketika berhadapan, Fir'aun mau menghancurkan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa menyeberang di lautan dengan Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya. Lihat kemenangan para nabi karena pertolongan Allah disebabkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum berhadapan dengan Rom dan Persia. Ketika itu negara yang kuat, adik kuasa. Mereka memiliki kekayaan, kekuasaan, prajurit, senjata dan sebagainya. Sahabat tidak memiliki apa-apa. Berhadapan dengan Rom dan Persia, boleh dikatakan hanya dengan pedang buntung saja, hadir. Tapi nusratullah bersama mereka, karena mereka taat kepada Allah. Mereka bangkit dalam usaha kenabian, menyebarkan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan pertolongan kepada para sahabat, sehingga Rom dan Persia jatuh di bawah telapak kaki mereka. Hadirin, ini sifat agama tetap. Sebagaimana Allah memberikan sifat kepada garam itu asin. Siapa yang makan garam pasti asin.
Orang kaya makan garam dia akan merasakan asin. Orang miskin pun makan garam merasakan asin. Orang kota makan garam makan asin. Orang kampung pun begitu juga akan asin. Orang yang tercantik di dunia makan garam keasinan juga. Orang terjelek di dunia makanan basi asin. Semua akan kena dari sifat garam ini. Maka begitu sifat agama hadirin, kalau kita amalkan, kejayaan akan datang kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Hadirin yang mulia, inilah maksud kita kumpul-kumpul di sini, untuk menyadarkan diri kita supaya kita bangkit menyadarkan manusia. Terkeliru manusia di dunia, sekolah tinggi-tinggi, belajar bertahun-tahun hanya untuk menggeluti perkara-perkara tadi. Mereka tidak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa bangga, merasa benar. Umat Islam pun ikut-ikutan membenarkan mereka, hadirin. Seolah-olah salah mengamalkan agama itu, hadirin. Maka kita harus bangkit dalam perkara ini, hadirin, dengan keikhlasan, dengan pengorbanan, dengan siap korban harta, korban diri sebagaimana para nabi. Bahkan kita harus siap sampai mati, hadirin yang mulia, untuk perkara ini. Pasti pertolongan Allah akan datang kepada kita. Umat Islam hari ini di mana-mana dalam kehinaan, dalam keterbelakangan, dalam dicemooh dan dipermainkan karena mereka meninggalkan perkara ini, meninggalkan usaha dakwah dan tabligh. Kalau mereka bangkit dalam usaha dakwah dan tabligh, Allah akan membangkitkan mereka, memuliakan mereka, sehingga mereka akan di atas daripada orang-orang kafir, hadirin. Orang kafir akan menjadi hina, akan menjadi terbelakang. Umat Islam akan maju kalau mereka bangkit dalam usaha ini. Tetapi sayang, umat Islam pun banyak picik pemikirannya, mengadakan diskusi, seminar, rapat, bagaimana untuk memajukan umat Islam. Akhir-akhirnya kesimpulan dia bilang, umat Islam mundur karena ekonominya lemah. Ini pendapat picik, pendapat bodoh, hadirin. Padahal kalau kita lihat dari sejarah, dari Quran dan hadis, sudah sifat orang Islam itu dibandingkan dengan orang kafir selalu ekonominya lemah, hadirin. Tapi bukan berarti hina, bukan berarti kalah, tidak. Nabi Ibrahim dibandingkan dengan Namrud, siapa yang kuat ekonominya? Namrud. Nabi Ibrahim ekonomi lemah, tapi Namrud bisa dihancurkan, Nabi Ibrahim menang. Bukan dengan kekuatan ekonomi, bukan teknologi, tapi dengan agama, hadirnya mulia, dengan ketaatan kepada Allah. Nabi Musa dengan Bani Israel dibandingkan dengan Fir'aun, siapa yang kuat ekonominya? Fir'aun. Nabi Musa dengan Bani Israel ekonomi lemah, tapi taat kepada Allah, dengan agama, dengan taat kepada Allah, Allah hancurkan Fir'aun. Orang-orang yang memiliki kekuatan tentara, kekuatan teknologi dihancurkan oleh Allah. Melawan ini, hadirin, yang mereka-mereka yang memiliki agama. Begitu juga, hadirin, lihat fakta sejarah. Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya bisa mengalahkan Rom dan Persia, bukan dengan kekuatan ekonomi, bukan dengan teknologi, tapi dengan agama. Ini fakta nyata, hadirnya mulia. Maka kalau kita bangkit dalam usaha ini, bangkit dengan agama, dekatkan diri kita kepada Allah, hal yang sama akan datang kepada kita. Pertolongan Allah bukan hanya kepada para nabi, bukan hanya kepada para sahabat, tapi kepada siapa-siapa mereka yang ikut amal Nabi dan ikut amal daripada para sahabat radhiyallahu anhum sampai hari kiamat. Hadirin, mungkin pertemuan ini juga tidak dilirik manusia, tapi ini perkara besar, hadirin yang mulia. Kita harus yakin, maksud kita kumpul-kumpul di sini supaya membangkitkan semangat kita, mau korban kita, keluar di jalan Allah dengan harta kita, diri kita. Pahamkan kepada diri kita pertama-tama. Kita duduk di sini nanti 3 hari, 5 hari, bertengkus lumus, bersusah payah, mujahadah, mungkin panas, dingin dan lain sebagainya. Tahan atas perkara ini. Allah akan datangkan hidayah kepada kita. Allah akan datangkan agama kepada kehidupan kita. Dan Allah jadikan kita sebagai asbab hidayah bagi seluruh alam. Insya Allah semuanya siapa? Insya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan. Kita datang bukan hanya hadir, datang kemari untuk berkorban.
Yang datang mau keluar 40 hari, tingkatkan jadi 4 bulan. Yang datang hanya untuk 3 hari, tingkatkan 40 hari. Yang datang hanya untuk hadir-hadir istimewa, korban semuanya, keluar 4 bulan, 40 hari dan sebagainya. Insya Allah siap semuanya. Semoga Allah berikan taufik hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.